Young entrepreneur spirit. Yes, never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Sukma Pratiwi. Di sini saya akan memandu podcast pada kali ini. Nah, di sini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa dan dia itu memiliki bisnis di bidang pertanian. Nah, sebelumnya UKM Kewirausahaan sendiri sudah membuat podcast pertama kali, yaitu tentang berbisnis di bidang kuliner. Nah, gimana nih teman-teman? Apa sudah tertarik untuk membuat bisnis? Nah, di sini aku bersama seorang pengusaha muda dan dia itu masih mahasiswa aktif di Poliwani dan dia masih semester 4. Dan dia jurusan agribisnis. Nah, langsung saja yuk kita kepoin narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Halo Mas. Halo, Boleh perkenalkan namanya siapa? perkenalkan nama saya Fandi Samran Alvaris. Saya dari program studi agribisnis semester 4 di Politeknik Negeri Banyuwangi. Oke. Berarti Mas Faris ini masih semester 4 ya Mas ya? Iya benar. Kalau boleh tahu rumahnya Mas Faris di mana? Saya sendiri berdomisili di Songgon, tepatnya di Desa Bedewang. Mas Faris asli orang Banyuwangi apa gimana? Kalau aslinya sih orang tua memang aslinya di Banyuwangi, sama-sama dari Desa Gendong. Cuma saya sendiri lahirnya di Makassar. Di Makassar. Ya. Mungkin Mas Faris bisa membagi pengalaman ya Mas tentang bisnis Mas Faris tentunya. Kalau boleh tahu nih, Mas Faris ini bisnisnya di bidang pertanian kan ya Mas? Iya benar. Nah, itu usahanya usaha apa Mas, Kak boleh tahu? Kalau usahanya sendiri sih saya lebih ke produk olahan pertaniannya ya, pasca panennya lah gitu. Itu bisnisnya di tanaman apa Mas, Kak boleh tahu? Kalau untuk tanamannya sendiri, memang saya budidaya juga, namanya buah tin, pohon tin, memang dari Mediterania ya. Cuma tumbuhnya sendiri tuh memang sudah bisa adaptif tanamannya dan juga bisa dibudidayakan dengan baik. Gitu. Di sini aku mau tanya Mas, seorang pengusaha itu pasti ada latar belakangnya untuk memilih bisnisnya kan tentunya. Iya, Nah, benar. apa sih latar belakang dari Mas Faris untuk memilih berbisnis di buah tin? Ya. Mungkin saya bisa cerita dari awal seperti apa ya. Nah, sebenarnya seperti ini. Dulu itu dari SMA, awal SMA itu teman-teman itu pada mendaftar kuliah, sibuk untuk mencari daftar kuliah di mana seperti itu. Tapi saya sendiri dari orang tua itu saya gak dibolehin daftar karena masalah biaya. Jadi saya sendiri gap year kurang lebih 2 tahun seperti itu. Nah terus dari gap year tersebut itu awalnya saya memang dari SMA suka di pertanian, mulai hidroponik, tanam menanam seperti nanam bunga gitu, tapi masih kecil-kecilan. Nah terus semenjak lulus SMA itu saya mencoba membuat hidroponik. Memang sudah jadi, saya buat sendiri dan sudah jadi. Cuma dahulu itu terkendala dengan pupuknya karena masih langka juga sih dulu. Dan memang belinya harus jauh, jadi sementara itu saya pending lah seperti itu. Nah, terus pada saat berjalannya waktu, saya sendiri itu disuruh untuk masuk ke pendidikan ke apa itu seperti penerbangan seperti itu. Saya dulu masuk di ada salah satu lembaga penerbangan swasta di Kalbar sini. Dulu saya masuk di situ. Cuma karena memang saya nggak cocok, nggak serap. Jadi akhirnya saya keluar ya kurang lebih nggak sampai 1 bulan keluar. Karena memang saya sendiri nggak cocok seperti itu. Dan akhirnya saya juga mulai apa ya merintis lagi. Dan memang juga saya sudah kenal buah tin ini dari semenjak SMA. Karena saya juga memang penasaran sih. Buah tin itu ternyata bisa dibudidayakan di Indonesia dan juga berbuah gitu, dan juga adaptif buahnya. Kenapa saya tertarik ke buah tin sendiri? Pertama karena buah tin sendiri itu masih jarang sekali orang yang membudidayakannya. Terus kedua, masa panen buahnya juga termasuk cepat, apalagi untuk membuat bibit itu cepat juga seperti itu. Atapnya seperti itu. Untuk masa panennya itu berapa bulan sekali atau minggu?
Kalau dari awal tanam ya kurang lebih bibit tinggi 30 cm sampai panen itu kurang lebih hanya membutuhkan waktu 6 bulan, itu paling ideal untuk udah panen buahnya. Karena produk saya sendiri di teh daun tin, jadi mulai umur 3 bulan sampai seterusnya itu sudah bisa panen daunnya, karena untuk dibuat teh daun tin sendiri. Kita kan membahas masalah mengenai pertanian kan ya. Iya. Nah, kalau di bidang pertanian itu kan pasti kita selalu mengenal namanya hama maupun gulma. Iya. Nah, dibuatin ini pasti kan ada hama dan gulmanya ya Mas. Kalau boleh tahu itu apa saja hama atau gulmanya dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk gulma sendiri sih, yang penting itu kita telaten dan ulet juga. Soalnya memang namanya gulma di mana-mana ya memang seperti itu. Apalagi kan saya mengedepankan organik, cuma saya belum memiliki sertifikasinya. Karena memang termasuk lumayan panjang juga gitu untuk sertifikasi organik. Jadi masih catat manual kalau untuk sendiri. Yang penting telaten gitu. Atau kalau bisa untuk menutupi gulma, bisa juga menggunakan jerami seperti itu, bisa juga, dan itu lebih efektif juga sih gitu. Dan untuk perawatan sendiri memang mudah sih, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu rumit juga, iya begitu enggak juga. Cuma kalau untuk hama yang paling berat itu namanya hama urat, anaknya urat, iya namanya hama urat, seperti ulat sagu gitu, gede, itu memakan batang, dan itu memang lumayan juga sih damage-nya gitu. Itu cara membasminya seperti apa Mas? Kalau untuk hama urat sendiri itu memang kita harus apa ya, harus mengontrol terus, dan juga di basminya saya menggunakan itu agensi Hayati, menggunakan metarhizium. Itu seperti hama jamur sih, lebih ke jamur, jadi kayak lebih ke menginfeksi gitu. Jadi insya Allah organik semua gitu. Di sini aku bertanya ya Mas soal modal. Iya. Seorang pengusaha itu pasti kan sebelum membuat usaha itu pasti ada modal awal gitu ya Mas. Iya. Kalau boleh tahu nih, modal awal Mas Faris itu dari mana kalau boleh tahu? Nah, dari tabungan kah atau gimana? Dulu kan waktu SMA itu saya memang uang saku itu saya kumpulin memang untuk beli bibit juga gitu, beli polybag, beli bibit media tanam. Jadi awal mulanya tuh dari itu, dari uang saku saya yang saya kumpulin seperti itu. Istilahnya menabung. Menabung ya Mas. Ya, menabung. Perintis dari itu sih. Terus di sini aku mau nanya ya Mas, bagaimana sih cara Mas Faris untuk mempromosikan produknya di konsumen? Nah, saya bercerita lagi dari apa itu awal juga ya. Kok bisa saya bisa membuat produk itu? Awalnya saya sendiri kan memang berkeluarga di bapak saya sendiri kan tentara angkatan darat, dan saya sendiri terjunnya ke pertanian. Awalnya orang tua itu memang menentang sih, lebih menentang. Masalahnya nggak mendukung, apa sih cuma gitu aja gitu, nggak bisa ngasilin uang banyak itu. Apalagi kan petani kan lebih ke sosok yang tidak berseragam, tidak kotor kan seperti itu kan. Tapi dari situ semua saya tetap dengan pendirian saya bahwa pekerjaan itu tidak harus berseragam. Dan juga kita pekerjaan ini apa sih? Ujung-ujungnya kan uang seperti itu. Jadi awalnya ditentang, tapi saya terus mempercayakan dengan membuat produk. Dari produk ini saya lebih ke door to door juga, dan juga sosialisasi lewat media sosial. Nah akhirnya lambat laun saya mendapatkan uang dari situ. Nah akhirnya saya bisa mempercayakan kepada orang tua seperti itu. Jadi orang tua saya percaya, dan akhirnya saya bisa melanjutkan ke bisnis ini tanpa ditentang lagi. Intinya kita harus membuktikan gitu. Berarti awalnya orang tua dari Mas Faris ini menentang Mas Faris untuk berbisnis ya Mas di bidang pertanian tentunya. Dan orang tua Mas Faris itu ingin Mas Faris masuk ke tentara. Ya kurang lebih seperti itu. Yang lebih bagus lagi lah jenjangnya seperti itu. Tapi dari situ Mas Faris tetap berusaha membuktikan ke orang tua bahwa Mas Faris ini bisa
berbisnis walaupun tidak memakai seragam. Benar. Terus aku ingin bertanya Mas tentang promosi Mas ya Mas. Seberapa penting sih promosi untuk bisnis Anda? Untuk promosi sih penting sekali, apalagi produk baru kan. Maksudnya produk baru itu, semisal produk saya kan teh daun tin, dan itu masih belum dikenal masyarakat luas. Yang pertama memang kita dari tetangga, dan misal juga tetangga, apalagi tetangga saya kan sering keluarganya yang dari Kalibaru atau yang dari Surabaya kan datang. Jadi kita promosi lah dengan kita nimbrung ngobrol sama mereka, promosi dari itu. Selain itu juga saya juga promosinya lewat online seperti itu. Kalau online itu berarti Mas Faris pakai WhatsApp gitu, terus Ya, pakai Instagram. media sosial, Facebook. Dulu saya memang Facebook gitu, WhatsApp juga, Instagram gitu. Ada nggak sih Mas kendala waktu Mas Faris melakukan promosi? Kalau kendala memang sering juga ya, karena kan namanya promosi kan mesti kan selalu ketimbun gitu ya. Jadi kita harus memposting terus seperti itu. Dan juga, tapi saya belum melakukan sih untuk promosi berbayar gitu. Seharusnya itu perlu, Iya, penting juga ya seperti itu. Terus aku mau nanya lagi nih Mas. Mas Faris ini berbisnis teh daun tin itu punya karyawan apa gimana Mas? Apa Mas Faris sendiri? Untuk sementara memang masih awalnya saya, terus keluarga juga ikut. Jadi untuk karyawan sendiri masih belum ada. Soalnya memang produk saya kan dari hasil panen, dari petik itu saya proses dulu. Nah prosesnya itu memang masih rahasia seperti itu. Soalnya kan dari proses itu tadi, itu cara pengawetannya itu lebih apa ya, lebih lama dibandingkan produk yang lain. Jadi sementara masih kami di keluarga gitu yang memprosesnya untuk menjadi produk. Berarti Mas Faris ini berbisnis dibantu oleh keluarganya ya Mas? Berarti Iya. tidak ada pekerjanya ya? Masih belum ada. Belum ada. Ya. Mungkin tahun besok ya Mas ya ada pekerjaan. Insya Allah. Amin. Terus di sini aku mau nanya lagi Mas, apa sih tantangan yang pernah Mas Faris alami selama berbisnis teh daun tin maupun sabun Naveza ya Mas? Iya. Kalau untuk tantangannya sendiri sih memang untuk kalau awal-awal banget ya, itu kalau nggak dari keluarga, tetangga itu masih gimana ya, lebih menentang sih kasarannya. Kok bisa loh bapaknya seperti ini, Iya. seragam, terus anaknya seperti itu, ya, seperti itulah itu. Omongan tetangga berarti. Ya, benar-benar. Terus yang kedua memang apa ya, kalau lebih ke aku memang belum punya izinnya sih, tapi memang masih ingin proses juga. Kalau kendala sih lebih ke pemasaran sih, soalnya aku memang belum perluasin gitu. Tapi kalau untuk ngirim-ngirim udah sampai ke Bandung, Malang, Semarang juga udah pernah. Di sini aku mau bertanya Mas, pasti seorang pebisnis itu mengalami kebangkrutan. Ya. Pasti pernah kan ya Mas Ya. yang mengalami itu. Apabila seorang pebisnis belum mengalami pembangkrutan itu belum bisa dikatakan pebisnis yang hebat. Kalau Ya. menurut saya pribadi. Iya. Nah, di sini aku mau bertanya, apakah Mas Faris pernah mengalami kebangkrutan? Nah, kalau untuk kebangkrutan sendiri itu pernah ya, sampai jutaan sih memang. Jutaan? Ya, karena pada awal itu kan saya menanam, bukan di produknya sih, lebih ke saat budidayanya dulu. Nah, jadi pada saat budidaya itu saya menanam, dan memang pada saat itu harga bibit tin sendiri itu masih tergolong mahal. Ada untuk kan memang jenisnya banyak juga dan banyak jenis unggulan, soalnya kan impor kan. Jadi kadang aku beli itu cuma segini, kurang lebih 20-30 cm. Yang jenis Dalmati dulu tahun 2017 masih seharga 250.000 per tanaman, masih seperti ini, segini kecil. Jadi beli terus kan, saya beli terus, dan itu budidayanya masih otodidak sih, masih otodidak sendiri. Jadi banyak yang mati karena kena hujan terus karena ditinggal juga, jadi banyak yang mati, kurang lebih hampir kalau enggak 2,5 juta 3 juta sih, lebih ke bibit sih gitu. Mengalami kerugian Ya. 2 juta sampai 3 juta. Kurang lebih dulu itu ya, dari uang saku sendiri. Terus aku mau nanya lagi
Iya. Seberapa besar efek pandemi dalam bisnis Anda? Karena kan sekarang masa pandemi ya Mas, jadi apa-apa pertama pasti mahal. Iya, benar. Iya kan? Iya. Itu apakah berpengaruh juga di bisnisnya Mas Faris? Berpengaruh, iya. Soalnya daya beli masyarakat sendiri kurang seperti itu. Iya. Jadi biasanya dapat kurang lebih kalau enggak 75% sampai 50% lah saya daya belinya kurang, lebih ke daya beli sih. Kalau untuk produksi sendiri tetap lancar karena memang buatin sendiri ya nggak musiman sih. Iya. Berarti hambatan dari Mas Faris ini kurang minatnya konsumen untuk membeli ya Mas di masa pandemi. Iya, lebih ke daya beli masyarakat Iya. aja. Mungkin karena efek pandemi ini kan masyarakat juga sulit kan Mas untuk mendapatkan pekerjaan, Iya, dan benar banget. uang gaji itu pasti dikurang juga biasanya seperti itu. Iya. Terus aku mau nanya lagi ke Mas Faris, apa sih motivasi terbesar Mas Faris yang bisa Mas Faris berikan pada teman-teman mahasiswa yang belum pernah memulai bisnis ataupun usaha? Kalau dari saya sendiri sih ya, teman-teman itu jangan gengsi lah, karena gengsi itu bisa membatasi kita dalam bersesuatu hal. Padahal untuk menemukan suatu peluang itu sebenarnya itu banyak sekali di sekitar kita, banyak sekali. Hanya kita mau apa enggak, kan seperti itu. Dan untuk pekerjaan itu nggak perlu kita harus seragaman, dapat uang banyak itu enggak juga gitu. Yang penting kan ujung-ujung kita dari pekerjaan kan mencari uang itu sendiri, ya, seperti itu. Kita kalau bisa melihat peluang lebih luas, insya Allah peluang untuk mendapatkan uang sendiri itu luas juga, seperti itu. Jadi kita tuh nggak boleh gengsi ya Mas ya untuk Iya. memulai usaha. Benar banget. Ya. Soalnya kan kebanyakan tuh teman-teman itu gengsi untuk memulai usaha. Iya. Padahal kita sebagai mahasiswa tentunya kita harusnya bangga apabila kita tuh mendapatkan penghasilan sendiri maupun bisnis sendiri. Benar banget. Ya. Iya. Karena belum tentu kita itu lulus dari perkuliahan bisa dapat kerja. Ya, ya. itu juga benar. Belum tentu juga kita lulusan sarjana mendapatkan kerja muda itu juga belum tentu. Namun apabila kita sudah memiliki bisnis, kita belum dapat kerja tapi kan kita masih ada kerja sampingan Ya, di bisnisnya benar. kita. Ada pegangan lah ini. Iya. Gitu. Soalnya kan di perkuliahan ini kan gimana ya? Memang kita harus punya pengalaman soft skill lah ya untuk bisa terjun ke lapangan pekerjaan. Intinya seperti itu. Kalau misalnya kita cuma untuk fokus ke ya bukannya saya nganu kuliah juga enggak juga gitu. Memang kita wajib sih menurutku ya punya soft skill itu. Soalnya di dunia pekerjaan itu enggak sebanding dengan dunia perkuliahan. Itu perbandingannya jauh sekali menurutku. Kalau ngomongin produk nih Mas, Iya. Naveza ini dari kata apa sih Mas, maksudnya sejarahnya kok bisa terbentuk Naveza, nama produknya? Iya, kalau untuk nama sendiri sih memang saya mencari nama-nama Arab sih ya lebih. Jadi mencari artinya yang bagus, saya dapatnya dari situ. Gitu. Kalau boleh tahu apa sih artinya Naveza? Itu artinya Nafisa itu sendiri permata yang indah. Ya, seperti itu. Bagus banget ya Mas ya namanya. Itu Mas Faris ini untuk sabun kan ya Mas? Iya. Itu satu batang itu berapa Mas harganya? Kalau untuk sabun sendiri yang pink ini itu harganya 25.000 ke end user. 65.000 ya? 25. Oh sorry 25.000. Terus untuk teh daun tea-nya ini Mas satu produk? Teh daun tea-nya sendiri 15.000 ke end user. Isinya 15 kantong teh. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih keunggulan dari produknya Mas Fani, terutama di teh daun tea terlebih dahulu Mas? Ya. Manfaatnya apa? Kalau untuk teh daun tea sendiri memang udah banyak testimoni sih dari tetangga, keluarga juga. Soalnya teh daun tea sendiri ini lebih ke herbal tanpa memiliki apa ya kecenderungan kayak kecanduan atau ya seperti itu. Dan juga
ini lebih mudah untuk konsumsinya karena kan cuma membuat teh saja. Itu kita sudah bisa, misal ada orang yang memiliki penyakit asam urat, darah tinggi, kolesterol, itu insya Allah bisa, soalnya memang cepat banget untuk mengatasi hal tersebut gitu. Dan juga daya simpannya ini teh daun sendiri untuk produk saya 2 tahun karena memakai proses yang saya sebutkan tadi itu. Jadi nggak asal petik, dicuci, dikeringkan gitu enggak. Jadi kita proses seperti itu. Terus untuk yang ini mas, untuk yang sabunnya ini mas, Iya. apa kelebihannya mas? Kalau kelebihan sendiri sih lebih ke seperti sabun herbal ya, sabun organik seperti itu. Jadi soalnya kan saya tidak menggunakan seperti bahan agen pemutih atau pembusa yang sintetis gitu, enggak juga. Untuk bahan pembusa sendiri sih saya menggunakan minyak kelapa karena itu memang minyak kelapa itu memang agen pembusa alami yang ada di sabun seperti itu. Berarti untuk Naveza dan teh daun ini masih alami ya mas, tergolong Ya, produk yang alami lebih ke alami sih. dan cocok untuk kesehatan dan Iya, penyakit yang betul. Terus waktu pembuatan produk Naveza ini apa ada kendala mas? Kalau untuk produk sendiri sih kendalanya lebih ke saya dulu kan masih mencari resep yang benar-benar stabil sepertinya, lebih mencari resep sih kendalanya dulu itu. Kalau untuk konsepnya sama resepnya saya udah punya, cuma tinggal bagaimana resep ini saya punya original saya sendiri gitu. Terus untuk teh daun ini mas mungkin ada kendala waktu pembuatannya atau gimana? Kalau dulu waktu pembuatan memang pernah ada kendala, soalnya kan untuk proses yang namanya juga berproses ya, itu gak 1-2 kali. Memang kita harus coba-coba terus. Pasti ada gagalnya Ya, namanya. itu kurang lebih untuk membuat produk teh daun sendiri itu hampir memakan waktu setengah tahun sih untuk bisa mendapatkan produk yang stabil dan juga rasa yang enak juga kurang lebih setengah tahun. Saya risetnya sendiri, coba-coba sendiri. Kalau untuk sabun sih lebih cepat karena memang aku udah megang konsep pembuatannya gitu. Jadi kurang lebih 1-2 bulan sih. Soalnya langsung membuat resep yang lebih banyak kalau sabun seperti itu. Aku mau nanya lagi nih mas, masalah keuntungan. Iya. Mas. Untuk keuntungan sendiri, Mas Fani ini 1 bulan tuh dapat berapa? Kalau omsetnya sendiri sih ya, itu kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta. 1 bulan atau mas? Iya, untuk teh daun tin aja. Ya. Tapi itu kalau dari omset itu saya mendapat keuntungan kurang lebih 80% lebih sih. Gitu. Untuk yang Naveza ini mas keuntungannya? Kalau untuk sabun sendiri kan masih awal ya, Masih awal. masih awal banget. Jadi aku belum komersil secara luas sih, masih ke teman-teman aja seperti itu. Belum terlalu luas juga. Soalnya kan untuk izin sabun sendiri kan kompleks kan, soalnya harus ke Bepom, lebih tinggi lah daripada herbal gitu kan, intinya kan gitu. Berarti untuk sabun ini untuk perizinannya masih proses? Iya, intinya masih proses. Ya. Kemasannya juga mau saya tingkatkan juga, kayak gitu. Karena memang masih awal banget ya untuk sabun ini. Tapi kalau menurut saya untuk produk Naveza sama teh daun kalau menurut saya itu sangat cocok banget ya digunakan oleh teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat umum karena produk ini juga masih organik ya. Dan cocok banget untuk kesehatan untuk produk ini. Ya terjamin lah, soalnya saya sendiri memang menghindari kan, apalagi dalam proses budidaya saya nggak sebisa mungkin menghindari pestisida atau insektisida, soalnya kan teh daun sendiri kan yang diambil daunnya dan itu langsung dikonsumsi oleh konsumen kan gitu. Jadi saya menghindari pestisida sintetik. Oh ya mas, sebelum kita tutup nih mas podcast pada kali ini, mungkin dari Mas Fani atau Mas Faris bisa mempromosikan produk dari Mas Faris ataupun Instagram, Facebook dan sebagainya. Ya. Silakan mas. Ya,
untuk produknya sendiri nih Teh Daun Tim. Mungkin teman-teman juga bisa melalui nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp saya sendiri 083 149 866 100. Dan juga bisa pemesanan melalui Instagram dengan Instagramnya sendiri tehdauntim_gandrung. Itu. Yuk teman-teman jangan lupa ya di order dan jangan lupa dicatat untuk nomor WhatsApp-nya, oke? Nah, sebelum podcast ini aku tutup, di sini aku akan menyampaikan kesimpulan dari yang sudah disampaikan Mas Faris, yaitu seorang pekerja itu tidak harus menggunakan seragam. Dengan melihat peluang yang ada di sekitar kita, kita sebenarnya sudah bisa membuat pekerjaan dan berbisnis. Karena pekerjaan sendiri itu ujung-ujungnya mendapatkan uang atau omset. Mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Faris bisa mengikuti saya ya Mas ya. Apabila saya bilang Young Entrepreneur Spirit, Mas Faris bisa menjawab yes, never give up. Oke, kita mulai ya Mas ya. Young Entrepreneur Spirit, Yes, never give up.